Mas Arbi. Oke, sorry. Akhirnya, Mas. Iya, dari tadi coba-coba masuk nggak bisa sampai ini loh, sampai minta akun Zoom yang baru lagi. Padahal udah ngumpul di sini. Iya, cuman nggak bisa masuk tadi. Sorry. Oke, oke. Tadi udah sampai mana obrolannya? Mas Anam sedang ingin melanjutkan prosesnya. Oke, silakan, silakan. Sorry, sorry. Semangat, Mas Anam. Kita belum mulai, Kak, Oh, sebetulnya. ah, Tapi kita ngobrolin sekilas aja. Ya, mungkin refleksinya cuman materinya aja gitu, sekilas. Apa namanya nggak sampai bahas ini. Ini mau digimanain sih? Kok aku nggak paham maksudnya gitu. bentar. Ah, aduh, oke, nggak apa-apa. Makasih sebelumnya. Oke, oke. eh Seperti biasa gitu setelah kelas kita coba refleksikan nih eh, kelas yang sudah kita ikutin kemarin. Nah, kalau kemarin kan aku memandu refleksinya dengan pakai ini teknik yang itu ya, 4P begitu. Perasaan, peristiwa, kemudian pembelajaran dan penerapannya apa. Nah, berhubung materi terkait skill fasilitasi sudah disampaikan. Nah, harapannya malam ini yang memandu fasilitasi terkait refleksi ini, nah dari teman-teman semua, nah dari kakak-kakak semua. Jadi saya nanti di sesi kedua begitu terkait memandu untuk yang penugasan maupun diskusi terkait sosial projectnya. Nah, untuk refleksi ini, sok, ayo siapa gitu yang bisa memandu, silakan. Tadi sharingnya udah sampai mana? Ke 6? Sharingnya masih ngobrol biasa sih. Ya, kayak apa teman-teman sebagian aja kayak ngomong lebih lebih kayak Mbak Halimah itu Mbak Halimah ya itu Ya, dia. Mbak dia lebih lebih bisa memahami materi yang kedua daripada yang pertama karena kalau bahasanya Mas Ahmad itu daging semua materinya Hmm. yang kedua ya Mas Ahmad. Ini panggilannya Mas Ahmad atau Mas Faisal ini? Betul, Mas Sampai sampai Faisal. sampai itu aja sih Kak gitu. Anda Bapak terus siapa lagi yang bisa berbagi insight? Monggo silakan. Kalau Kak Dia tadi Oke, katanya ternyata lebih mudah dicerna yang sesi kedua ya. oke dah kalau gitu aku coba ya Oke, untuk terima kasih. teman-teman bisa berbagi kesan pada materi yang sesi kedua yang kemarin. Tadi aku sebetulnya pingin lebih lanjut dengerin Kak Dia cerita kenapa sih kok bisa yang kedua itu lebih lebih merasa paham materinya gitu. Sok Kak Dia. Oke, oke. Kalau dibandingin hari pertama, mungkin kalau hari pertama itu tempo Mas yang pembicara pertama tuh cepet gitu ya. Jadi lagi kayak seperti yang saya sampaikan kemarin sama Mas Arbi, lagi loading udah ganti pembahasan gitu. Sementara kalau yang ini cukup slow dengan banyak contoh kayak ketika bahas theory of change gitu kan. Itu bisa sambil browsing-browsing juga, bisa sambil baca-baca juga. Terus yang disampaikan sama Pak Abang Bang yang pembicara kedua itu ya, itu juga sangat praktikal gitu ya. Karena kan kalau yang pertama kayak kayak teori banget ya iceberg, apa desain sistem desain, apa-apa gitu-gitu ya. Kalau yang hari ini kan kita hanya belajar konsep yang theory of change, terus teknik fasilitasinya itu benar-benar kayak yang benar-benar kita hadapin gitu kayak start pakai small delta dulu, terus habis itu kita harus mencoba menyadarkan dengan mental apa sih itu ya mentalnya dicairin dulu dan lain sebagainya. Jadi justru kesulitan-kesulitan yang kita alami di lapangan itu
Halo, Kecil, eh, jalan gitu. halo, cek. Ayo teman-teman, open mic-nya. Bismillah, aku izin masuk, Kak. Oke, eh, Kak Holidah ya, Kak Zen. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Berkaitan dengan materi yang kemarin sudah disampaikan, sebenarnya sepakat dengan Kak Diah tadi ya. Memang pemateri yang kedua, terus juga yang disampaikan juga praktikal banget gitu ya. Makanya jadi excited juga gitu ya buat dengerinnya teh gitu. Terus juga kalau dari yang kemarin sendiri sih, ketika di awalnya membahas theory of change, di mana kita belajar bagaimana caranya, apa ya, mengapa dan bagaimana sebuah perubahan itu bisa terjadi, bisa diharapkan, bisa direncanakan gitu ya. Dan teori itu kan dari luar gitu ya hadirnya. Nah, di fasilitator skill ini kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang ada di, maksudnya segala hal yang bersifat teori dan itu adanya di luar Indonesia gitu ya khususnya, harus disesuaikan kembali dengan lokalinya gitu. Secara lokalnya apakah sesuai atau tidak. Itu yang menjadi PR kita bareng-bareng gitu ya. Karena Indonesia itu beragam banget gitu ya. Dan nggak bisa disamakan dengan yang di luar negeri. Maka dari itu juga ingat lagi gitu ya. Jadi ingat lagi ke pekan pertama bahwasannya identifikasi kebutuhan itu merupakan hal yang sangat penting, di mana nantinya juga kita bisa ya harus menyesuaikan dengan kondisi di masyarakatnya, pesertanya, warga belajarnya seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi memang betul kita harus memahami dan melihat masyarakat di lingkungan kita tuh dengan sebaik-baiknya, bukan hanya teori semata gitu ya. Itu aja mungkin Kak. Wow, terima kasih Kak Zen sudah berbagi insight-nya tentang materi. Hmm, Bertindak lokal, berpikir global gitu ya Kak. Membaca realitas lingkungan yang ada itu bisa menjadi salah satu kemampuan untuk eh, menjadi skill fasilitator di lapangan ya. Mungkin ada teman-teman yang lain juga yang mau berbagi insight, kakak siapa yang mungkin juga punya pandangan atau punya punya keluhan yang lain misalnya gitu. Bisa dibagi di forum kita ini atau malah mulai dari sesi pertama sampai sesi kedua sama sekali nggak dong gitu misalnya. Boleh juga kita kita berbagi nanti kita saling belajar kan sama-sama kita belajar. Ayo, siapa yang mau berbagi Ji? Berbagi untuk apa yang didapat dari materi sesi kedua kemarin? Kalau enggak aku tunjuk satu-satu nanti. Setuju, Kak Dia? Kita tunjuk satu-satu. Ayo guys, gimana guys? Dia mas, sorry. Enggak, ini kalau enggak ada yang mau berbagi lagi, tak tunjuk satu-satu nanti.
Gimana? Mungkin dua orang lagi deh. Nanti habis dua orang kita kembalikan ke kakak kita yang menjadi pendamping kita, kakak LP, Kak Arbi. Habis dua orang. Tapi dua orang ini tak tunjuk secara acak ya. Hari ini hari Selasa. Senin ya? Senin S. Oh nggak ada ya. Siapa yang huruf awalnya S? Oh nggak ada ternyata. Karena yang muncul ini ada yang dari Sukabumi, Kak Ratu Sina. Aku pingin coba open mic. Halo Kak Ratu Sina Agustina, bisa open mic? Aku Iya, pingin Kak. dengar, aku pingin dengar insight yang didapat dari sesi kedua itu yang katanya Kak Dia sama Kak Ahmad terus teman-teman yang lain itu kayaknya isinya bagus ini daging semua gitu. Nah, aku pingin dengar dari sisi Kak Agustina, bagaimana pandangannya atau insight-nya terkait dengan materi sesi 2. Ayo, silakan. Eh, maaf, Kak. Tapi kemarin pas Zoom aku lagi di rumah sakit jaga teman yang lagi tipes. Malah sekarang mau kayak konsultasi gitu. Oh gitu, oke oke siap siap. Terima kasih Kak Agustina. Dari Kak Agustina, aku mau ke yang paling jauh dah. Kak Wiwit dari Papua. Gimana Kak Wiwit? Apakah ada standby? Open mic yuk, silakan berbagi. Saya persilahkan. Ini siapa? Siapa Kak? Aku ya? Ya, iya, iya. Aduh, aku maaf ya, aku yang kemarin itu aku hanya dengerin sedikit-sedikit sih, karena sambil ada kegiatan juga, jadi aku belum dengerin secara apa ulangnya kayak gitu. Mm, Jadi kalau misalnya untuk berbagi, enggaknya aku masih nggak terlalu dong gitu loh. siap siap siap. Maaf banget ya. It's okay. Oke. Mm, Sebentar. Sebelum tak kembalikan, nambah satu lagi. Saya tawarkan lagi. Siapa yang mau berbagi sebelum saya kembalikan ke Kak Arbi? Aku boleh share, tapi sharingnya bukan soal materi kemarin nggak, Kak? Soalnya kemarin tuh aku sambil rapat kerja juga, jadi nggak full ngedengerin materinya. Oh, oke. Nggak apa-apa, Kak Uswatun ya ini ya. Iya, benar. Boleh, 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 boleh. Silakan. Ah. Nah, jadi tadi aku sempat highlight beberapa statement termasuk dari Mbak Diah kalau materi di hari pertama itu cukup teoretis. Nah, jadi kalau menurut aku sih ada materi yang coba aku highlight di hari pertama yang sebenarnya tuh cukup aplikatif juga kalau kita mau bedah lebih jauh. Jadi kemarin kan ada materi soal analisis pohon masalah. Nah, kebetulan di Mm-mm. kantorku tuh setiap Senin kita ada aktivitas namanya Senin di Skena. Jadi kayak secara bergiliran tuh karyawan diminta untuk membawakan materi soal apapun. Dan tadi pagi aku dapat kesempatan untuk jadi pematerinya dan aku bahas materi soal analisis pohon masalah yang sudah dibawakan di pertemuan pertama kemarin. Dan Wow, keren. biasanya tuh kita Senin di Skena waktunya kurang lebih sekitar 45 menit, tapi tadi tuh jadi 1,5 jam. Jadi kayak ternyata materi itu tuh seasik itu ketika bisa kita kembangkan dan ngajak orang lain buat diskusi. Jadi di kantorku kan aku ngelihatnya kayaknya sih ada beberapa persoalan yang terus terulang ya. Nah, di materi analisis pohon masalah tuh kemarin aku jadi mikir kayak wah kayaknya tuh masalah ini yang kejadian di kantor itu tuh nggak kelar-kelar karena teman-teman tuh nggak paham
soal metode analisis pohon masalah ini. Mereka tuh kayak cenderung lihat fenomena, terus lihat masalah, dan mereka mau nge-solve masalah itu. Padahal harusnya tuh mereka masih menelaah lebih jauh akarnya biar solusi yang dihasilkan tuh benar-benar konkret dan bisa menyelesaikan masalahnya secara sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi tadi pas ku bawa ke diskusi Senin Deskana di kantor, itu orang-orang jadi kayak pada ngeh gitu. Mereka jadi kayak punya gambaran, oh ternyata masalah ini yang kita tangani dengan solusi ini tuh masih perlu dibedah lebih jauh lagi biar bisa ketemu solusi yang benar-benar konkret. Mungkin aku bisa nge-share itu aja sih. Wow. Oke, terima kasih Kak Uswatun. Siap. Itu bisa mengaplikasikan materi yang didapat di sesi pertama ke lingkungan kerjanya. Wah, itu luar biasa sekali. Mungkin itu saya cukup sampai sini terkait dengan memandu teman-teman terkait dengan insight yang didapat di sesi 2 maupun sesi 1 yang kemarin. Saya kembalikan ke Kak Arbi untuk sesi malam hari ini. Mohon kami dibantu untuk dibimbing. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anam. Terima kasih semua ininya, insight-nya. Oke, baik. Kali lagi terima kasih begitu banyak ini ya, banyak apa namanya, banyak cerita cerita yang menarik, cerita. Terus apalagi sudah ada praktik baik tadi dari Kak Suatun begitu ya, ternyata sudah mencoba mengimbaskan materi yang didapat ke teman-teman di lingkungan kerjanya gitu. Ah, sebelumnya kita masih di apa ya, bagian refleksi begitu. Saya pengen tahu gitu, pengen tahu. eh Sebenarnya kan kakak-kakak semua sudah ada background fasilitasinya begitu, sudah ada pengalaman. Nah, ketika dapat informasi dari panitia bahwa di hari Minggu akan ada kelas dengan materi skill fasilitasi, ekspektasinya gimana sih? Nih, saya pengen dengar satu-satu ya, nggak ini. Saya pengen dengarnya satu-satu masing-masing ekspektasinya ketika tahu akan ada materi itu, ekspektasinya bakal yang disampaikan ke peserta itu apa gitu. Monggo, siapa duluan? Nih, saya pengen dengarnya satu-satu gitu, tapi siapa duluan boleh deh. Kalau di layar saya sih di urutan pertama tuh ada Kak Dia, selanjutnya Kak Sina, kemudian selanjutnya Kak Faizal, selanjutnya Kak Yusran Basri, selanjutnya Kang Asep, selanjutnya Kak Wiwit, baru Kak Anam, Kak Suatu Nasana, terakhir Kak Zen. Nah itu kalau di layar saya. Monggo silakan. Oke, aku nggak apa-apa, Kak Arbi. Eh, jujur aku nggak ekspektasi macam-macam sih Kak. Jadi nggak gimana-gimana. Cuman aku cuma kayak aku pengen tahu kalau dari perspektif apa namanya, dari pelatihan ini nanti kira-kira materinya bakal kayak apa ya gitu. Aku sih kayak gitu. Lebih kepada mengosongkan gelas kayak aku memang datang untuk belajar jadi nggak membandingkan atau apa gitu. Karena beberapa mungkin aku mikir mungkin ada metode baru gitu ya, mungkin ada jawaban permasalahanku gitu. Jadi kemarin tuh aku nggak berpikir apa-apa, tapi emang udah tahu kan ya kalau materinya tuh theory of change kan udah tahu ya. Terus yang agak masih belum clear kan teknik fasilitasinya tuh kayak gimana. Jadi tapi menurutku bagus gitu apa yang disampaikan, bagus gitu. Jadi benar-benar dari perspektif orang yang sudah bertahun-tahun menjalani ini dibandingin sama saya yang misalnya masih newbie banget gitu Mas. Jadi senang sih, bagus gitu. Gitu aja sih Mas. Jadi nggak ada ekspektasi macam-macam yang gimana-gimana gitu. Apakah nanti akan teknikal banget, apakah teori banget? Nggak kepikiran begitu. Pokoknya pengen tahu kira-kira apa ya yang dilakukan, karena kan fasilitasi itu bisa macam-macam ya Mas ya. Metodenya juga banyak macam-macam. Nah kira-kira dari narasumber ini akan ngasih perspektif apa nih, yang dia lakukan apa nih, gitu sih Mas. Oke, terima kasih Kak Dia. Jadi memang
Ini ya, zero expectation. Oke, selanjutnya di layar saya ini ada Kak Sina nih. Gimana nih? Punya ekspektasi khusus enggak nih, Kak Sina? Kak Ratu, bisa open mic, Kak? Halo? Oke, belum bisa. Mungkin selanjutnya ke Faizal, Ahmad Faizal. Eh, kalau saya mungkin next dulu Kak, ini saya masih baca materi, jadi nanti mungkin di akhir saya mau memaparkan. Boleh Kak? Oke, oh belum belum ngikutin ya kelas kemarin ya? Iya belum, ini saya baca materi yang TOC. Mau dengerin video masih belum ada juga. Oke. Kira-kira punya ekspektasi nggak untuk materi yang khusus ini, khusus skill fasilitasi itu punya ekspektasi apa? Kalau untuk ekspektasi sekilas ya Kak, ini saya baca di tugas selanjutnya kan ada tentang TOC. Jadi Mm-mm. kalau saya coba refleksikan dari organisasi yang saya ikuti hari ini, komunitas yang berkembang, ya baru berjalan kemarin, terus ada satu proyek bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh penyelenggara kegiatan dengan pemateri yang sangat luar biasa sekali, itu memang perlu apalagi iceberg dan juga TOC. Jadi pemahaman kita selama ini itu kalau berbicara tentang impact, output, outcome itu sebenarnya terminologi yang sama. Padahal di sana ada beberapa definisi atau penjabaran yang jelas. Sehingga Oh, ini membantu meningkatkan apa ya insight kami tentang bagaimana kemudian menelaah beberapa aspek yang nantinya ini juga akan sangat penting bagi pemahaman kita yang saat ini menjadi pegiat sosial. Seperti itu sih Kak. Jadi sangat oke. luar biasa gitu. Terima kasih Kak Faizal. Selanjutnya di sini Kak ini ya, Yusran Basri. Silakan Kak. Ini standby orangnya. Oke, selanjutnya Kang Asep. Ya, siap Kak. Oke, gimana Kak? Ini ada ekspektasi khusus enggak? Atau malah ekspektasinya nggak tercapai gitu setelah dengarkan materi itu? Oh enggak, ya itu sama seperti tadi gitu yang bahwa sebenarnya emang nggak mencoba untuk mengosongkan kelas dalam artian jangan kosong banget ya, setengah gelas terisi lah. Jadi mengelaborasi juga dari yang apa disampaikan. Jadi kemarin dari dua super gitu ya, tentang theory exchange dan juga tentang fasilitasi, ya menemukan insight, ya pun juga penguatan-penguatan dari apa yang sudah dipahami. Jadi 18 ya, misalnya ekspektasi itu kan ingin belajar ya. Dan Hmm, 18 kesempatan untuk belajar dan menguatkan apa yang sudah dipelajari itu dapat paham tadi. oke. Jadi memposisikan diri setengah berisi atau setengah kosong nih Kak? Jadi tergantung sudut pandang. Oke, baik, baik, baik. Selanjutnya Kak Wiwit. Hmm, aku sih yang tadi aku bilang ya kayak aku tadi belum sempat dengerin full karena kemarin itu juga ada kegiatan di kantor jadi aku kayak nggak bisa dengerin full cuma kalau aku ekspektasi aku sih ya eh, tentang kemarin itu denger-denger sedikit-sedikit ya harapannya nanti eh bisa kepake di komunitas aku sehingga komunitas aku juga bisa nanti jatuhnya lebih baik lagi sih kayak gitu karena yang ada masalah juga di komunitas aku yang awalnya ada beberapa apa ya kalau dulu kita kayaknya tuh aktif aktif terus banyak yang teman-teman tuh pada kayak antusias banget. Nah, seiring ini ada pergantian anggota baru ini semua kayak berubah semuanya. Jadi kayak ada hal yang mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing sehingga komunitas kita tuh agak kurang apa ya kayak terbengkalai gitu loh ibaratnya. Oke. Jadi bisa memperbaiki itulah kayak gitu. Harapanku sih kayak gitu sih. Oke, jadi modal untuk mengaktifkan kembali begitu ya Kak ya. Iya benar. Ha. Selanjutnya di layarku nih kanan, monggo Kak.
Ya Kak, eh, kalau dari aku pertama mungkin aku ingin ke yang sesi satu ya karena aku yang ikut istilahnya penuh ya. Heeh. Di sesi satu itu aku kalau ikut materi di materi yang pertama di hari kedua itu eh, aku selalu ngubungin bagaimana sih sebetulnya yang sudah aku lakukan itu benar nggak sih menurut menurut teorinya, menurut alurnya gitu. Lalu di mana kurangnya, nah itu yang bisa di aku selalu bisa apa ya, selalu mendapat oh iya ternyata aku masih kurang di sini. Aku Hmm. perlu banyak belajar yang ini. Lalu kalau yang di di bagian fasilitasinya, eh, meskipun aku nggak penuh ya, nggak penuh istilahnya mendengarkan apa yang beliau sampaikan, eh, karena kita waktu itu ada di forum forum diskusi besar, jadi tapi sekilas aku dengerin bahwa fasilitasi itu memang keterampilan bagi siapa saja yang dia berada di dalam eh, kegiatan sosial atau penggerak sosial, dia harus punya kemampuan memang untuk mengorganize atau memberi memberi apa ya, menggerakkan sumber-sumber yang ada. Tapi yang paling penting dari skill fasilitas itu aku nangkep yang terkait dengan ternyata kita nggak cukup ya jadi fasilitator itu hanya sekedar ya ini kita melakukan kegiatan, tapi juga kita bisa menjadi fasilitator itu bisa berkomunikasi dengan orang banyak, bisa melakukan ini, lalu eh, apa istilahnya ya, nggak boleh keluar dari akarnya dari yang ada memang itu ya itu yang harus kita kembangkan, nggak ujuk-ujuk bawa hal baru lalu mereka bisa berubah gitu itu aja. Terus kalau ditanya apa ya istilahnya, kalau ditanya harapan atau keinginan ke depan, sebetulnya bisa nggak sih kita itu yang ikut kegiatan fasilitator dampak sosial ini, beliaunya berkenan menjadi mentor kita semua yang ada di akar rumput istilahnya kalau kita bahasakan gitu. Karena terus terang aja kita terkait dengan skill fasilitasi itu sama sekali nggak punya guru atau mentor yang memang expert ya di bidang itu dan dengan banyak pengalaman, eh, apa istilahnya pengalaman internasional juga pengalaman itu menurut saya penting kalau beliau berkenan, eh, kita masih bisa berhubungan dengan beliau dengan cara beliau menjadi mentor kita. Gitu aja sih kalau Oke, aku harapannya begitu. baik. Terima kasih Kak Anam. Jadi ada harapan lanjutannya begitu ya. Baik, selanjutnya Kak Uswatun Hasana, silakan. Oke, makasih atas kesempatannya, Kak. Kalau di aku sendiri, ekspektasinya sebenarnya kebetulan kan di organisasi sebelumnya proses fasilitasi aku tuh benar-benar fokusnya di pelajar. Nah, sedangkan ketika kita terjun untuk melakukan proses fasilitasi di masyarakat, itu apa ya, peserta fasilitasinya jadi lebih beragam gitu dari berbagai latar belakang usia. Nah, ekspektasiku sih sebenarnya ketika mengikuti materi terkait eh, apa ya, skill yang harus fasilitator punya itu bisa dapat insight baru, bisa jadi tahu kalau oh ternyata skill yang harus dipunya sama fasilitator untuk menghadapi masyarakat secara umum tuh kayak gini. Jadi mungkin itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Uswah. Kak. Terakhir Kak Zen. Oke, bismillah. Sebelumnya makasih buat kesempatannya, Kak. Kalau aku sendiri, ekspektasi sebelumnya lebih ke pembawaannya sih, karena berkali-kali ikut pelatihan fasilitator di yang lain gitu ya, termasuk ketika dosen menjelaskan yang pakar fasilitator gitu, kebetulan di pendidikan masyarakat. Jadi emang pembawaannya setiap orang fasilitator tuh bisa membawakan seasik mungkin, bisa mencairkan suasana hingga bisa diterima gitu sama semua peserta itu didapatkan sih gitu di FDS kali ini juga gitu. Wah benar nih gitu. Jadi lebih ke pembawaannya aja sih
kayak gitu. Terus Hmm. juga kalau segi konten lebih ke penguatannya juga gitu, dimana disampaikan juga harus partisipatif, dua arah, terus juga banyak hal lainnya yang mana itu tuh kalau aku lihat tuh dari yang udah dipelajari itu lebih ke perspektif andragogisnya gitu ya. Hmm. Menghargai warga belajar itu bukan sebuah objek gitu ya, tapi juga subjek yang mana kita bisa saling belajar dan membelajarkan gitu. Itu mungkin Kak. Luar biasa. Terima kasih ininya. Eh, ternyata, nah sebenarnya saya pengen mencoba mengcapture begitu. Apakah yang kita sajikan ke peserta eh, terlalu jauh dari ekspektasi peserta atau gimana? Gitu. Karena kan dari data yang masuk begitu bahwa peserta kita ini eh, umumnya sudah punya riwayat pengalaman fasilitasi ya begitu. Jadi cuman kan teman-teman peserta cenderung kebanyakan itu pengalamannya yang di lapangan begitu. Khawatir terlalu jauh dari apa namanya teknikal di lapangan karena kalau saya pribadi begitu kan pengalamannya kan memfasilitasi yang dalam forum gitu dalam forum tidak yang di lapangan kayak misalkan pendamping fasilitator pertanian atau segala macam pendamping PKH. Nah itu juga menggunakan teknik-teknik fasilitasi cuman kan uh, ada sedikit perbedaan. Nah, kalau saya pribadi pengalamannya yang di forum begitu. Ya memang orangnya sudah sedari awal 100% sadar dia datang ke forum untuk mengikuti sesi begitu. Nah, tentu akan beda treatmentnya. Ternyata dari penjelasan kakak-kakak semua, apa yang kita sajikan tidak tidak melenceng jauh begitu dari apa-apa yang mungkin bisa disinergikan dengan pengalaman kakak-kakak semua. Selebihnya terima kasih itu pengalamannya dan pemaparannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke berikutnya. Selanjutnya terkait kita ini diskusi ya langsung saja dua arah tanpa perlu ini kita unjuk-unjuk begitu. Tapi uh, di sesi yang ini, di sesi berikutnya kita coba akan bahas penugasan dan sosial project-nya begitu. Nah, untuk penugasan saya pengen dimulai dari bertanya nih, kakak-kakak apakah ada kendala atau gimana begitu terkait penugasan di pekan kedua? Karena kan kalau di penugasan pekan pertama tuh banyak banget tuh pertanyaan, ini gimana, itu gimana? Apakah di pekan kedua ini masih sesulit itu untuk dipahami instruksi pengerjaannya atau bagaimana? Ayo, silakan open mic-nya. Kita bahas terkait tugas di pekan 2 dulu nih. Yang sudah selesai sudah ada mengumpulkan tugas pekan kedua nih Kak Dia. Gimana nih Kak Dia? Iya, kalau ini lebih ini sih Kak, karena seperti yang aku bilang kan, waktu pertemuan pertama lagi mikir udah ganti materi. Jadi ini pas lagi jelasin langsung mikir kira-kira masalahnya apa ya, ininya apa ya, ininya apa ya. Jadi lebih gampang dan cuman satu gitu kan. Cuman satu ini kan tabel gitu. Sementara kalau yang pertemuan sebelumnya kan ada dua ya kalau nggak salah ya, dua tabel sama kesimpulan kan. Iya. Jadi kayak lebih susah. Saya masih kurang paham tuh sama yang icebergnya itu tuh. Sampai sekarang masih kurang begitu paham. Jadi kalau yang ini nggak terlalu kesulitan sih yang nomor 2 ini Mas. Karena kan bahasnya masalah ya. Kan, masalah keresahan kita. Jadi kan ya udah tinggal pakai masalah yang aku pikir menjadi keresahanku. Jadi lancar aja kita ngelihatnya. Kalau yang sebelumnya kan kayak pakai organisasi lain yang bisa jadi kita nggak tahu 100% dalam-dalamnya kan. Maksudnya bukan ya bisa kita ikut di dalamnya cuma mungkin hanya sebagai anggota atau tidak ikut sejarahnya yang benar-benar paham nih munculnya karena apa begitu. Jadi harus mengingat dulu organisasinya, diturunin dulu mengingat lagi analisisnya terus ngisi gitu kan. Tapi kalau yang ini kan
dari kita langsung, ya udah jadi sudah lebih mudah langsung menurunkan kepada rencana programnya sih gitu, pakai masalah untuk rencana programnya. Oke. Nah, itu dari Kak Diah. Yang lain gimana? Apakah masih sulit memahami instruksi pengerjaannya atau bagaimana untuk tugas pekan kedua ini? Kan, silakan, open mic. Aman ya? Berarti tidak ada masalah ya untuk tugas ya. Nggak ada, Kak. Uh, Jadi tetap di penugasan ini. Nah, benar kata Kak, seperti kata Kak Diah tadi, untuk pekan kedua ini lebih sederhana begitu. Hanya ada satu worksheet tabel begitu yang perlu diisi atau dikerjakan oleh peserta. Nah, worksheetnya itu tabelnya itu kan ya apa namanya flow-nya TOC sebenarnya begitu. Worksheetnya itu worksheet tabel itu tabel flow-nya TOC. Nah, hanya rekomendasi dari DSI ketika menguraikan dengan form flow TOC ini, masalah yang diangkat adalah masalah yang sudah kakak-kakak input di worksheet yang di tugas pekan pertama. Itu kan ada tuh mengidentifikasi itu ada organisasinya apa, tujuannya apa, aktivitasnya apa. Kemudian kan di kolom terakhir ada kendala. Misalkan kendalanya uh, divisi marketingnya nggak performance nih, nggak kencang performance divisi marketing. Nah, itu kan kendala yang kakak tuliskan di worksheet pekan pertama. Nah, kendala itulah nanti yang kakak coba urai di worksheet di pekan kedua ini menggunakan flow TOC. Problemnya ternyata divisi marketing nggak performs. Baru diuraikan, kira-kira apa desired impact-nya, activities-nya apa yang bisa, segala macamnya. Jadi permasalahannya berangkat dari sana. Tetap di tugas pekan kedua ini setelah selesai dengan tabelnya, tetap harus menuliskan apa namanya kesimpulannya begitu. Jadi tetap ada setelah mengerjakan worksheet yang berupa tabel, kemudian peserta memberikan kesimpulan hal apa yang akhirnya menjadi pembelajaran dari proses itu. Nah, sederhananya sih begitu. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami untuk dikerjakan. Jadi untuk penugasan clear ya. Kita bisa beranjak ke berikutnya ya. Izin nggak? Izin nggak? Boleh, boleh. Oke, terkait dengan tugas ini, punyaku itu kan masalahnya kan kita melakukan kegiatan sosial ini. Ah, Kegiatan sosial ini ada masalah yang menurut kita ini nggak benar ini gitu kan. Ini sistemnya yang harus dibenerin. Misalnya kita sampai yang ada di tempat kita itu kan nggak apa-apa ya, istilahnya kan gitu kan, masih 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 boleh kan, meskipun mirip dengan yang kita kumpulkan di awal gitu, tapi di bagian tertentunya yang masalah gitu, gimana, nggak boleh ya? boleh, boleh. Kalau yang itu tadi kan sifatnya rekomendasi gitu kan. Oh Sifat gitu. enda wajib harus gitu gitu. Tapi itu sifatnya rekomendasi. Kenapa direkomendasikan begitu? Supaya kita tim bisa mengcapture nih peserta nyambung bisa sinkron nggak dari materi pertama kedua, kemudian penguraian dari materi yang dipahami kepada worksheet bisa connect nggak, linear enggak gitu. Nah, kita kan mau mencoba Oh, mengcapture itu, makanya merekomendasikan kendala atau masalah yang coba diuraikan dengan tabel flow TOC di pekan kedua itu berangkat dari kendala yang sudah diidentifikasi pada worksheet pekan pertama. Namun sifatnya kan itu rekomendasi gitu. Tapi kalau ada temuan-temuan lain yang lebih bisa kakak apa namanya ungkap lebih komprehensif pakai flow TOC, itu juga lebih baik begitu. Tidak masalah juga itu. oke oke, siap siap, terima kasih terima kasih.
Yang lain terkait penugasan, clear atau gimana? Aman? Oke, baik. Saya anggap aman ya untuk penugasan. Selanjutnya terkait social project. Nah, ini kita tidak bisa bahas semua ide satu-satu. Monggo silahkan satu orang saja kita diskusikan untuk satu jadi studi kasus supaya yang lain bisa dapat gambaran lebih baik begitu bagaimana social project yang nanti akan dikerjakan. Monggo siapa yang mau mengungkapkan idenya? Oh, sudah punya ide apa nih terkait social project? Nah, sebenarnya kayak Kak Uswatun Hasanah tadi yang terkait bersama apa namanya sama teman-teman kantornya itu, teman-teman kerjanya. ah karena itu masih dalam apa namanya Kak Uswatun mengerjakan itu masih dalam rentang waktu yang dibenarkan untuk mengerjakan tugas apa social project, sebenarnya itu bisa dijadikan ini loh jadi apa namanya jadi yaitu sosial projectnya Kausuatun begitu itu bisa begitu karena kan pelaksanaannya tidak di luar jadwal yang sudah ditetapkan panitia. Boleh Kak Uswatun Terima kasih sharing infonya, terkait Kak. itu? Eh, yang tadi itu aku nge-share yang pembahasan tadi atau gimana, Kak? Oke. Enggak, ini aku nanya, aku make sure bahas begitu ya atau gimana? Itu dilaksanakannya kan baru ya kan ya. Ya, tadi pagi. Nah, itu ya jadi karena masih dalam rentang waktu penugasan Heeh. penugasan sosial project sebenarnya itu bisa Kak Uswatun jadikan yaitu sosial projectnya begitu. Oh, berarti kayak dibuatin laporannya berarti ya, Kak? Iya, karena praktiknya sudah ya tinggal di ini aja kan, tinggal dilengkapi apa namanya elemen-elemen yang perlu dilengkapi dalam pelaporannya sebagai social project. Oke. Nah, umumnya untuk social project tidak harus organisasi atau ya boleh saja kakak-kakak mengumpulkan tetangga atau segala macam. Nah, intinya kan di dalam social project itu eh, kakak-kakak semua bertindak sebagai fasilitatornya. Itu kunci kunci yang pertama itu. Kakak-kakak semua bertindak sebagai fasilitatornya. Kemudian yang kedua itu ah yang kakak sharingkan kepada pesertanya nanti apa-apa yang sudah kita sharingkan ke kakak. Apa-apa yang sudah di-share oleh DSI ke peserta bisa peace building, bisa TOC segala macam. Nah, dalam hal sharing itu tidak harus menyampaikan ulang materinya, tidak harus menyampaikan ulang materi itu, tapi bisa jadi nanti misalkan karena punya organisasi yang sedang ada konflik gitu, sementara kita kan sudah belajar peace building, tidak harus materi itu disampaikan ulang ke teman-temannya. Ya sudah, lakukan saja step-step yang sudah diajarkan ke kanan terkait bagaimana mengelola konflik yang di materi peace building. Lakukan itu dengan teknik-teknik fasilitasi. Itu juga sudah baik sebagai social project. Jadi tidak tidak terbatas pada menyampaikan ulang materi yang sudah disampaikan narasumber ke peserta. Begitu. Kalau kalau gini nggak, punyaku yang ini eh, di tempatku itu kan ada tim fasilitator juga ya. Tapi Ya. istilah kita namanya fasilitator fasilitator pendamping anak. Nah, fasilitator ini sebetulnya bisa bergerak, cuman mereka itu nggak tahu problemnya ada di mana. Nah, aku pakai analisis
ini yang di awal yang diajarkan soal apa namanya analisis yang pertama itu pohon ya, pohon faktor ya, pohon 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 masalah. Pohon masalah. ya pohon permasalahan. Nah, aku sudah konsep itu kegiatannya. Ini persoalannya di fasilitatornya ini yang perlu kita perlu nih melakukan evaluasi di internal kita. Nah, istilahnya begitu. Apa saja yang dievaluasi ini ternyata kita kurangnya di sini. Lalu setelah itu sudah selesai, kita melakukan evaluasi di internal. Habis itu kita mau bikin namanya uh, fas tim yang fasilitator pendamping anak ini melakukan kolaborasi dengan uh, organisasi kita, mitra kita yang ada dan yang belum terkait. Kita mau bikin kegiatan. Oh, kegiatan satu kegiatan untuk bisa bikin satu apa ya proyek kolaborasi gitu Kak. Nah itu gimana istilahnya? Proyek kolaborasi kita mau dengan teman-teman Islamic Dentist Community. Jadi di Jember itu ada teman-teman mahasiswa kedokteran gigi yang mahasiswa-mahasiswa, kemudian sama yang apa mahasiswa koas itu untuk kita tarik, kita ajak kolaborasi. Aku sudah komunikasi duluan, istilahnya Ah, begitu. Mau nggak kita kita kolaborasi yuk bikin kegiatan bareng dengan teman-teman fasilitator pendamping anak untuk bikin kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut gitu. Sama ada sosialisasi untuk kebersihan dan kesehatan gigi. Tapi bukan aku pematerinya. Itu termasuk nggak sih kita melakukan proyek sosial? oke. Eh, Tadi Kak Anam sempat sebut ini ya, tim kan ada fasilitator anak dan tim fasilitatornya itu secara internal ada sedikit masalah begitu ya. Nah, ya Kak, betul. Jadi Nah, jadi ada ada yang nggak jalan gitu istilahnya begitu. jadi karena itu tadi yang sempat Kak Anam sebut. Nah, kalau boleh menyarankan begitu, yang dijadikan social project itu adalah uh, Kak Anam selaku fasilitator dampak sosial hadir di antara fasilitator anak ini untuk melakukan fasilitasi kepada fasilitator anak untuk bisa mendapatkan apa namanya pemecahan dari masalah mereka begitu. Nah, bisa jadi nanti tools yang apa namanya tools yang Tanam gunakan misalkan pohon masalah menggunakan pohon masalah itu dengan pohon masalah itu karena mencoba memfasilitasi tim fasilitator anak itu untuk menemukan masalah yang terjadi di internal mereka dan bisa menentukan treatment apa yang diperlukan untuk masalah ini tidak ada lagi di ke depannya. Kalau boleh menyarankan, itu sih yang bisa dijadikan social project-nya begitu. Terkait kolaborasi dengan yang lain, em, itu baik, cuman untuk sebagai tugas agak kurang mengena begitu, Kak. Oh, jadi aku hanya ini ya berarti ya istilahnya aku wakil dari FDS yang sudah dilatih oleh FDS Mm-mm. melakukan istilahnya kalau ngajar tuh nggak ya membimbing, memfasilitasi Ah, mereka untuk melakukan evaluasi internal atau gitu. Iya, ya, benar begitu. Nah, cuman dalam dalam proses pembimbingannya itu, dalam proses fasilitasinya, eh, referensi yang kakak gunakan adalah materi-materi yang sudah disampaikan tim DSI, misalkan peace building-nya yang kakak jadikan rujukan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah atau pohon masalahnya atau yang lain begitu. Oh, siap, siap. Sudah lebih jelas Oke. ya kak ya? Terima kasih. Aman, Kak Arwi. Oke. Yang lain gimana?
Atau sudah mulai tergambar dari ini, dari apa namanya, case untuk social project-nya Kak Anam begitu? Atau sudah mulai tergambar, oh mungkin aku akan lakukan ini gitu. Saya Kak mau tanya. Boleh, boleh. Ini jujur saya memang masih belum belum punya bayangan karena memang belum ada plan untuk nanti seperti apa social project-nya. Ah, Tapi dari yang aku tangkap dari perbincangan panjenengan sama Mas Anam oke. bahwa eh, untuk tugas atau social project yang kita jalankan itu artinya kita di sini dari beberapa eh, materi yang kemudian kita sampaikan dengan gaya dan kreasi kita. Oke. Kemudian di sana kita menjadi fasilitator. Oke. Seperti itu Kak ya. Atau Iya, kurang lebih begitu. oh iya ya. Ah, Karena ah. saya mikir gini sih Kak, misalkan kita punya inovasi lain. Jadi model-model kegiatan yang kita lakukan atau yang kita inisiasi itu gak hanya misal menjadi fasilitator, tapi mungkin bisa dikemas dengan bentuk kegiatan lain. Apakah itu juga menjadi eh, kerangka atau acuan kita dalam membuat sosial project, Kak? Boleh seperti itu atau memang hanya fasilitator aja, Kak? Em, pada dasarnya kan bootcamp ini bootcamp yang berusaha menghasilkan fasilitator begitu ya. Se- Bootcamp yang berusaha menghasilkan fasilitator. Nah, maka untuk bisa tercapai itu kakak-kakaknya dibekali dengan beberapa eh, pengetahuan terkait proses-proses fasilitasi begitu. Nah, maka di akhir diperlukan sebuah proyek yang menegaskan bahwa kakak sebagai fasilitator. Makanya tadi social project-nya direkomendasikan yang memang menguatkan kakak sebagai fasilitator. Nah, materi-materi yang sudah disampaikan itu bisa dijadikan referensi, tapi bukan disampaikan ulang kepada ini ya, bukan disampaikan ulang ke teman-teman komunitas kakak atau peserta kakak nanti, tapi itu dijadikan referensi bagaimana kakak melakukan proses fasilitasi terhadap rekan-rekannya nanti, pesertanya nanti, merujuk dengan itu. Kalau ternyata kakak dalam proses fasilitasinya itu berupaya membantu atau mendampingi satu komunitas untuk mampu menyelesaikan masalah internalnya, maka kakak ingin merujuk ke materi yang mana, menjadikan materi yang mana yang mau kakak jadikan referensi untuk dalam proses fasilitasinya, apakah menggunakan peace building, apakah pohon masalah untuk mengidentifikasi masalah di internalnya, kemudian dipandu bagaimana mengenali masalah internalnya, menentukan treatmentnya apa. Umum begitu sih. Oke, terima kasih Kak. Berarti kan materi hanya sebagai referensi, gitu. Iya, tapi kalau disampaikan ulang juga itu nggak masalah ya. Bukan berarti Oke, nggak oke. boleh. Bukan berarti Oke. itu boleh dilakukan menyampaikan ulang materi boleh. Tapi tidak terbatas hanya itu. Gitu. Aku mau confirm dikit, boleh Kak? Boleh, boleh. Gimana Kak? Nah, kebetulan pasca diskusi tadi tuh aku sempat diajak ngobrol sama manajer direktur di kantor, dan itu tuh aku dititipin buat ngawal teman-teman di 3 divisi yang ada di kantor, di operasional, kreatif, and production, sama di operasional, untuk melakukan analisis masalah dengan analisis pola masalah yang tadi, Heeh. untuk nyusun strategi perbaikan di kuartal 3 2023. Nah, itu Mm-mm. boleh berarti ku tambahin masuk ke laporan ya, Kak? Menurut saya boleh. Oh, Nah, pertama, cuman kan yang di awal tadi saya sampaikan bahwa yang menjadi dasar itu pertama, kakak-kakak semua harus bertindak di proses itu, kakak-kakak semua bertindak sebagai fasilitatornya, bukan peserta yang hadir di satu forum, tapi
Ya kakak fasilitatornya. Begitu. Nah, kemudian proses fasilitasinya menjadi materi-materi yang sudah disampaikan itu dijadikan referensi untuk proses-proses fasilitasinya. Nah, Kak Suatun tadi kan ternyata sudah didapuk untuk melakukan fasilitasi untuk bisa mengidentifikasi masalah yang ada di kantornya. Nah, Kak Suatun merujuk atau menjadikan referensi itu materi tentang yang berkaitan dengan pohon masalah. Nah, itu bisa banget, gitu, bisa banget. Oke, thank you, Kak. Oke. Yang lain ada lagi? Izin Kak, Boleh? kan Ratu kan lagi di ini ya, lagi di kampus ngekos juga. Jadi kan susah bikin proyeknya. Kalau misalkan proyeknya online itu bisa gak sih? Boleh? Em, kalau misalkan nggak collab sama komunitas gitu bisa? Kalau ndak collab, jadinya gimana? Coba dijelaskan dulu. Kayak bikin project pribadi gitu terus em, collab juga ya. Maksudnya kayak misalkan bekerja sama gitu sama pihak pihak-pihak. Misal mau bikin project di suatu desa. Nah, terus cuman bekerja sama sama staf-staf yang di desa gitu. Oke, terus Iya gitu Kak, bisa gak? ini aku masih berusaha memahami ya gitu. Nah, karena tadi kan katanya kalau ndak collab bisa nggak? Nah, pertanyaannya kalau ndak collab bentuknya gimana gitu? Apakah Sebenarnya Kak ini Ratu ini buka kelas tentang misalkan peace building mungkin terus diumumin siapa saja boleh daftar untuk belajar atau gimana gitu? oh enggak Kak, enggak jadi kayaknya pertanyaannya ganti. Ini Kak, kalau misalkan proyeknya tuh hanya bekerja sama sama komunitas yang kan di Peace Building itu kayak perdamaian ya Kak. Terus Hmm. kayak mengevaluasi ikut evaluasi suatu komunitas gitu. Eh, Kayak mengimplementasi ilmu yang udah kayak kemarin dikasih materi. Oke. Nah, pertama yang mau saya sampaikan, kakak di sana ndak boleh sekedar ikut ya, kakak harus bertindak sebagai pasilnya. Jadi jangan sampai ada narasumber yang mencoba menerangkan peace building di forum itu, nah kakak hadir sebagai peserta. Nah itu sebagai social project sangat tidak ini ya, ndak sebagai project ndak tepat begitu. Nah yang tepat itu ya Kak Ratu yang menjadi pasilnya untuk menyampaikan bagaimana peace building itu bisa diterapkan di komunitas yang kakak ajak kerjasama. Nah, kalau justru kakak yang hadir sebagai peserta itu kurang tepat sebagai project. Tapi kalau misalkan ikut mengevaluasi itu maksudnya kayak memberi solusi gitu. Nah, Boleh gak? kalau Kak Ratu yang memandu proses evaluasinya, boleh-boleh aja. Oh iya baik Kak, terima kasih. Oke. Baik, sudah 26. Mungkin kakak-kakak yang lain kalau sudah ada gambaran ide terkait social project-nya boleh ini ya. Boleh kita lanjutkan di WA. Kapan aja sih boleh begitu untuk kita discuss terkait social project-nya. Jadi untuk sesi malam ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk insight barunya, terima kasih untuk kerjasamanya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Jadi kita padakan sesi refleksi kita malam ini dengan dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Nggak ada kasih. absen ini, Kak. Boleh nanti kalau sudah ada tergambar ide-ide sosial projectnya boleh di Japri aja kita diskusikan. Siap, Oke, Kak. siap. Terima Oke. kasih.
Ini nggak ada absen, Kak? Udah saya catatin dari tadi. Oh, iya, Iya. iya. Makasih, Kak. Nah, Makasih Kak, izin keluar. ya silakan.